Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, musibah kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara menyisakan duka yang mendalam bagi para penyintas. Namun di sisi lain ada dampak bahaya yang mengintai kesehatan para warga yang harus menghirup asap kebakaran. Kebakaran depo Pertamina di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara menyisakan duka bagi warga yang harus kehilangan keluarga dan kediamannya yang ikut hangus terbakar. Di sisi lain, kesehatan masyarakat yang berada di lokasi kejadian perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab mereka yang menghirup asap kebakaran dimungkinkan mengalami beberapa dampak buruk bagi kesehatannya. Hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan yang dipicu oleh asap kebakaran atau dikenal dengan istilah smoke inhalation atau inhalasi asap. Hal ini dijelaskan dalam laman resmi Departemen Kesehatan New York State. Asap yang ditimbulkan dari efek kebakaran mengandung campuran partikel dan bahan kimia yang dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon tidak sempurna. Paparan asap kebakaran bisa sangat berbahaya karena dampaknya dapat menyebabkan inflamasi pada paru-paru dan jalur napas, serta menyebabkan bengkak dan menghalangi oksigen. Dan untuk mengetahui seperti apa dampak menghirup asap kebakaran dalam waktu yang lama, saat ini kami sudah terhubung dengan Profesor Agus Dwi Susanto selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Prof. Agus. Selamat siang, Mas. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini ada api, ada asap tentunya. Ini banyak sekali warga yang pada saat momen kejadian juga menghirup banyak asap dari kebakaran yang terjadi di Pelumpang, Jakarta Utara. Bagaimana Anda melihatnya? Apa yang akan berdampak pada tubuh mereka yang menghirup asap dalam kondisi banyak seperti itu, Prof? Ya, terima kasih. Jadi kalau orang menghirup asap kebakaran itu akan mengalami proses yang pertama adalah mengalami yang namanya trauma inhalasi. Ya, inhalasi terhadap komponen asap yang bersifat panas ya, karena dari komponen itu dari kebakaran, dan terutama trauma inhalasi ini terjadi pada orang-orang yang berada di area yang dekat dengan kebakaran. Ya. Nah, trauma inhalasi ini akan menyebabkan terjadinya thermal injury, kerusakan pada epitel saluran nafas atas maupun bawah, yang akan menyebabkan terjadinya suatu peradangan atau inflamasi yang dapat menimbulkan terjadinya dampak jangka pendek, yaitu terjadinya acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Dan hal ini akan menyebabkan pasiennya sesak napas hebat, kemudian berdahak hebat, kemudian akhirnya bahkan bisa menyebabkan risiko kematian. Kemudian yang sisi yang lain adalah dampak dari terhirupnya komponen dari asap itu sendiri. Komponen asap itu sendiri terdiri atas partikel dan gas. Ya. Nah, partikel ini sifatnya iritan, menyebabkan terjadinya iritasi. Nah, ini bisa terjadi pada orang yang dekat dengan area kebakaran ataupun yang agak jauh yang hanya menghirup asapnya saja. Partikel ini menyebabkan juga terjadinya iritasi yang ditandai dengan gejala batuk-batuk, berdahak, ya, nyeri tenggorokan, ya, terasa panas di dada, itu bisa muncul. Bahkan pada beberapa orang bisa terjadi sesak napas, ya, karena ini menyebabkan terjadinya serangan seperti penyakit asma ataupun terjadinya PPOK. Komponen berikutnya adalah komponen gas. Ya. Gas dari asap kebakaran ini itu dapat bersifat dua. Satu yang gas yang bersifat iritatif seperti karbon, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, kemudian komponen bahan yang terbakar, ya, dan yang sifatnya asfiksian yang menyebabkan kekurangan oksigen seperti karbon monoksida maupun karbon dioksida. Nah, apabila terhirup ini pada orang-orang dengan jarak dekat, ini akan menyebabkan kekurangan oksigen, ya, kalau menghirup gas yang sifatnya asfiksian dan menyebabkan bisa terjadi pingsan, bahkan terjadi resiko kematian juga. Nah, bagaimana untuk yang jangka panjang? Nah, ini yang mesti diperhatikan. Jadi pada orang-orang yang menghirup partikel maupun gas yang terjadi dalam jangka panjang akibat kebakaran ini, itu dapat juga meningkatkan resiko terjadinya gejala-gejala yang cukup menetap jangka panjang, ya, misalnya terjadinya
penurunan fungsi paru ya. Beberapa riset menunjukkan gangguan fungsi paru itu terjadi pada orang-orang yang menghisap dari asap kebakaran. Kemudian resiko terjadinya infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Hal ini terjadi karena asap kebakaran tersebut baik partikel maupun gas menyebabkan terjadinya kerusakan sistem kekebalan lokal dari saluran nafas. Ya, sistem pertahanan lokal dari saluran nafas seperti mucociliary clearance, sel-sel imunitas itu terganggu. Akibatnya kuman-kuman dapat tumbuh dan berkembang sehingga terjadinya resiko ISPA yang ditandai dengan gejala batuk, sakit tenggorokan, juga seringkali terjadi infeksi virus, terjadinya pilek dan sebagainya. Baik, Jangka Prof. panjang berikutnya adalah terjadinya risiko sesak napas yang menetap akibat iritasi yang cukup berat pada saluran nafas. Nah, ini yang disebut sebagai penyakit reactive airway dysfunction syndrome ya, RADS. Gejalanya seperti asma, pasien mengalami gejala sesak napas, batuk, napasnya bunyi ngik-ngik akibat terhirup konsentrasi tinggi dari asap kebakaran itu sendiri. Dan itu kalaupun misalnya sudah tidak terpapar dari asapnya, seringkali gejala ini masih menetap selama beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan. Walaupun orang tersebut tidak memiliki gejala asma. Hal ini yang disebut sebagai RADS dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Nah, ini mungkin secara garis besar seperti itu. Baik. Ada jangka pendek dan juga ada jangka panjang yang juga sama-sama beresiko hingga menghilangkan nyawa begitu, Prof. Prof, ini di lokasi dari informasi yang saya dapatkan begitu bau bensin juga sangat menyengat dan yang menstimulus kebakaran tersebut adalah bensin atau kandungan yang memiliki unsur timbal begitu, Dok. Apakah ini juga akan memperparah? Ya. Jadi memang komponen gas yang terbakar, komponen dari bahan yang terbakar itu juga mempengaruhi dari bahan yang terhirup ya. Jadi kalau komponen itu mengandung bensin atau benzena dan timbal, itu kalau terhirup itu akan menyebabkan masalah kesehatan yang sifatnya sistemik ya atau keseluruhan tubuh. Karena bahan itu biasanya bersifat toksik sistemik, racun yang masuk ke dalam pembuluh darah dan dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Dampaknya adalah gejala-gejala sistemik ya. Misalnya bisa timbul keluhan sakit kepala, pusing ya, terasa berkunang-kunang ya. Itu karena pengaruh dari benzen dan juga timbal dalam jangka panjang yang terhirup masuk ke dalam tubuh. Nah, memang kalau ini sebentar saja, kalau paparannya hilang, biasanya sih keluhan itu akan menghilang. Jadi memang salah satu solusinya ya memang harus menjauhi dari area kebakaran kalau seperti ini ya. Baik, jika kita dihadapkan pada posisi tersebut, artinya kita terjebak dalam suatu kondisi di mana ada kebakaran, ada asap, ini sebaiknya kita harus melakukan apa, Dok, untuk menghindari asap tersebut terlalu banyak masuk ke dalam tubuh? Ya, yang pertama dilakukan tentu adalah segera meninggalkan tempat, ya, menjauhi. Itu harus dilakukan. Sambil menjauhi, kita harus menutup area pernapasan kita dengan masker kalau kita punya masker, atau menggunakan kain yang ada di sekitar kita, yaitu yang kita bisa pakai dengan ditutup. Karena dengan menggunakan alat pelindung tersebut, minimal kita bisa mengurangi apa yang terhirup ke saluran nafas. Ya, itu yang harus kita lakukan sementara sambil kita menjauhi dari lokasi kebakaran tersebut. Nah, itu yang pertama yang bisa dilakukan. Lalu bagaimana untuk para korban yang telah terlalu banyak menghirup asap sehingga memiliki efek samping tertentu? Apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi tubuhnya begitu? Ya, tentunya yang dilakukan adalah sesegera mungkin dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena pertolongan itu harus dilihat berdasarkan derajat efek samping yang muncul akibat asap kebakaran hutan. Asap dari kebakaran yang ada di Pelumpang itu ya. Nah, kalau kita lihat karena trauma inhalasi panas, tentu ini butuh perawatan yang lebih intensif ya. Karena dengan trauma inhalasi ini akan biasanya terjadi kerusakan yang cukup berat di saluran nafas. Rata-rata pasien itu harus dengan pengawasan 2 kali 24 jam, 48 jam. Bahkan perlu tata laksana kebutuhan cairan, kemudian juga oksigen, obat-obatan untuk mengurangi kerusakan dari jaringan paru. Bahkan pada beberapa kasus dia butuh perawatan intensif atau butuh ICU. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau dia muncul keluhan akibat trauma inhalasi yang terjadi.
Nah, kalau dampaknya adalah dampak yang sifatnya lebih ringan, yang biasanya dilakukan pada pelayanan kesehatan adalah memberikan obat-obatan yang sifatnya simptomatik yang pertama, tergantung keluhannya. Yang berikutnya tentu adalah kebutuhan nutrisi, cairan, dan juga makanan dari pasien-pasien yang mengalami dampak dari asap kebakaran tersebut ya. Nah, yang ketiga adalah dampak yang menetap. Ya, dampak yang menetap ini perlu diperhatikan. Apa saja dampak yang menetap? Kalau misalnya keluhan pernapasannya yang terkait dengan napas sesak, yang terkait dengan asma atau gejala mirip asma, biasanya diberikan obat-obatan untuk melegakan saluran napas. Kalau ada infeksi seperti ISPA, diberikan obat-obatan antibiotik, dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat tergantung dari masalah kesehatan yang muncul dari pasien yang terdampak dari asap kebakaran tersebut. Artinya ketika mengalami kejadian tersebut langsung segera memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat begitu. Terima kasih Prof. Agus telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia siang ini. Sama-sama, terima kasih. Selamat beraktivitas, Prof. Baik, pemirsa, kami akan kembali tentunya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.